Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Wulandari dari kelas Teknik Informatika Angkatan 23 di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi penugasan dari Bapak Jack Febrian Rusdi dengan mata kuliah pengantar Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan dasar jaringan komputer dan komunikasi data. Yang pertama ada dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam ruang lingkup suatu teknologi. Secara sederhana, pengertian jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari komputer-komputer serta perangkat-perangkat elektronik yang saling terhubung sebagai kesatuan sistem. Dengan terhubungnya perangkat-perangkat tersebut memungkinkan terjadinya penggunaan sumber daya bersama-sama. Selanjutnya ada manfaat jaringan komputer. Yang pertama, kita bisa mengakses file yang kita miliki, sekaligus file orang lain telah disebarluaskan melalui suatu jaringan, semisal jaringan internet. Yang kedua, melalui jaringan komputer, kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Yang ketiga, jaringan komputer membantu seseorang terhubung dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Dan yang terakhir, pengguna juga dapat mengirim teks, gambar, audio, maupun video secara real-time dengan bantuan jaringan komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer secara umum yang kita kenal ada 5 macam. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. Yang ketiga, WAN, Wide Area Network. Yang keempat ada internet. Dan yang terakhir, wireless atau jaringan tanpa kabel. Sebenarnya konsep dari jenis jaringan komputer itu sama, yaitu untuk menghubungkan berbagai perangkat jaringan untuk dapat berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Hanya yang membedakan adalah dari letak geologisnya, mencakup wilayah dan area jaringan dan teknologi yang digunakan, seperti penggunaan jenis kabel yang berbeda, IP addressing sesuai kelasnya, dan sistem keamanan security yang berbeda. Selanjutnya ada komunikasi data. Pengertian komunikasi data secara umum, komunikasi data merupakan proses pengiriman dan menerima data dan informasi melalui dua atau perangkat lebih. Proses komunikasi data melibatkan dua titik yang menjadi pusat dari pengiriman data sekaligus informasi. Kemudian ada komponen komunikasi data. Komunikasi data memiliki 5 komponen dasar yang berkaitan dengan sistem, yaitu yang pertama sumber data. Sumber data merupakan tempat di mana kumpulan data dapat dimunculkan sekaligus dikirimkan secara bersamaan. Yang kedua ada transmitter. Elemen penting selanjutnya adalah transmitter. Komponen ini berfungsi untuk memproses beragam informasi data sebelum dikirimkan melalui media tertentu. Yang ketiga ada sistem transmisi. Sistem transmisi merupakan media yang berfungsi membawa sinyal dari sumber transmitter menuju penerima. Tugas sistem transmisi adalah mengirim data sekaligus informasi ke sumber penerima. Yang keempat ada penerima. Penerima adalah komponen untuk menerima sinyal yang sudah dikirim oleh sinyal transmisi. Dan yang terakhir ada pengirim dan tujuan. Penerima tidak menerima data secara langsung karena data masih dalam bentuk biner. Diperlukan proses pengolah data menjadi bentuk yang dapat diterima. Setelah data diproses dalam transmitter, data dikembalikan dalam bentuk awal seperti sebelum dikirim pada tahap awal. Setelah itu barulah data utuh diterima kembali dalam bentuk teks. Selanjutnya ada tujuan komunikasi data. Tujuan komunikasi data dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan pengiriman data berjumlah besar dari suatu tempat ke tempat lain secara lebih efisien. Yang kedua, mendukung manajemen, kontrol, desentralisasi, dan sentralisasi dalam proses pengiriman data. Yang ketiga, memudahkan pengolahan dan pengaturan data. Dan yang terakhir, membantu mendapatkan data dari sumbernya langsung.
Kemudian, untuk studi kasusnya, di sini saya mengambil 3 visi misi dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, yaitu Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Muhaimin Iskandar. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu visi misinya, yaitu yang pertama, mengembangkan kewirausahaan di kalangan Gen Z dan milenial melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan permodalan. Yang kedua, layanan pendidikan, kesehatan fisik, dan kesehatan mental terjangkau dan mudah diakses. Dan yang ketiga, terbukanya peluang magang seluas-luasnya di instansi pemerintah, BUMN, dan swasta hingga ke luar negeri untuk Gen Z dan milenial. Selanjutnya, mari kita tinjau implementasi teknologi dalam konteks 3 visi misi yang telah saya sebutkan. Untuk yang pertama terlebih dahulu, kita bisa menyediakan pelatihan digital yang terfokus pada keterampilan teknologi dan penggunaan platform e-commerce untuk membantu mereka memahami dan memanfaatkan teknologi dalam berwirausaha. Selanjutnya untuk visi misi yang kedua, kita bisa menerapkan teknologi telemedicine untuk memastikan layanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses. Sementara itu, penggunaan platform e-learning dapat meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan. Kemudian, pengembangan aplikasi kesehatan mental untuk memberikan dukungan dan informasi terkait kesehatan mental. Dan untuk visi misi yang ketiga, kita bisa menerapkan sistem pengelolaan lowongan kerja digital untuk memudahkan pencarian dan penerimaan peluang magang. Kemudian, kita bisa membangun platform magang online yang menghubungkan perusahaan, pemerintah, dan institusi pendidikan untuk meningkatkan akses Gen Z dan milenial ke peluang magang. Dengan menerapkan teknologi dalam konteks teori-teori ini, diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kewirausahaan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tetapi perlu diingat bahwa seluruh implementasi harus diperhatikan aspek-aspek etika, keamanan, dan kesetaraan akses. Sekiranya cukup sampai di sini yang bisa saya jelaskan dan saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.